Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan codingan saya. Itu sebuah codingan yang membuat aplikasi kasir berbasis Celi atau point of sale dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, itu mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, tidak usah lama, langsung kita ke projectnya. Ini projectnya itu sebenarnya nama dengan post, kemudian dengan package-nya post juga. Nah, di sini ada dua file, itu kelas barang sama main barang. Oke, sebelumnya itu kita lihat soalnya dulu ya. Di soalnya itu disuruh membuat aplikasi mesin kasir menggunakan array, vector atau release atau linked list. Nah, saya fokus di bagian F dulu. Di bagian F itu menggunakan di dalam data barang berisi ID, nama barang, stok, jenis, terjual, nama barang, stok, terjual, dan jenis. Nah, langsung saja. Kalau lihat di codingannya ini, saya buatnya dengan nama barang, kelas barang. Oke, pertama itu ada package-nya, package post. Kemudian di bagian ini saya beri nama dengan barang. Nah, di dalamnya itu berisi variabel ID dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data double, stok dengan tipe data integer, jenis dengan tipe data string, dan terjual dengan tipe data integer. Nah, kemudian saya buat konstruktornya. Konstruktornya itu berisi dari yang di atas ini ya teman-teman. Tapi di sini saya belum memasukkan terjual. Nah, nanti di bagian sini baru saya masukkan terjual. Oke, konstruktornya seperti ini ya. Nah, setelah ini jadi, kita buat main barangnya. Nah, di main barang ini pertama itu ada package postnya, ada package-nya, ada itu post. Kemudian di sini ada 8 file Java yang saya import. Yang pertama itu buffer writer, file writer, kemudian exception, array list, scanner, dan file. Nah, kemudian di sini public class-nya dengan nama main barang 2. Ya, ini ya, sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, kemudian method main-nya public static void main. Nah, di sini saya buat integer ID karena karena di bagian ID-nya nanti saya tidak menggunakan inputan. Nah, kemudian saya itu buat array list. Nah, array list ini saya beri nama, tipenya itu barang. Itu hasil dari sini ya teman-teman. Nah, kemudian dengan nama tabel barang new array list. Nah, kalau ini untuk ini nanti ya teman-teman, yang ini nanti saya jelaskan kalau yang bagian ini, karena ini untuk membaca file sama untuk menyimpan filenya ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke bawahnya. Ini nanti saya jelaskan di bagian scanner. Nah, di sini itu ada scanner untuk menginput nanti dengan namanya SC, sebut dengan nama SC. Nah, kemudian saya buat tipe data boolean itu running dengan nilai true, bernilai benar ya. Nah, kemudian di bawahnya saya buat while. Nah, while kemudian dalamnya ini running ini kan sudah bernilai benar. Nah, ketika dia bernilai benar berarti dia akan mengeksekusi yang ada di dalam kolom ini, dalam kolom yang ini. Tanda jauh ke bawah ya teman-teman. Nah, bagian pertama itu saya buatnya dengan ini system out print ln, variasinya kemudian saya beri nama halal mar. Ini system out printnya pilih menu. Kalau kita lihat soalnya ya teman-teman, kalau kita lihat di soalnya itu ini ya, dia menyuruh kita tampilkan menu utama minimal seperti. Nah, tampilan utamanya itu minimal seperti ini ya teman-teman, dia bilang seperti ini. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, jadi saya buatnya dengan system out print. Nah, di sini saya beri aba-aba, di bawahnya itu kan pilih menu. Nah, menu yang di bawahnya dia pilih. Nah, di bawahnya ini saya buat string input menggunakan SC yang kita buat tadi di atas ini ya teman-teman. Itu dengan aba-abanya di sini ln-nya saya hilangkan, print saja tanpa print ln.
menu yang Anda pilih. Oke, berarti menu-menu yang ada itu ada T, R, V, P, S sama E. Nah, di sini duanya menggunakan percabangan if. If jika input, nah input ini kita ambil dari sini inputannya nanti. Input titik equals ignore cache. Maksudnya ini equals ignore cache maksudnya ketika dia mengklik T di keyboard, T kapital, berarti dia akan menjalankan yang ada di dalam kurung kerawal ini. Yang ada di dalam kurung kerawal ini ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan equals ignore cache, berarti ketika kita mengklikkan nanti di keyboard huruf T kecil, berarti itu tetap berjalan ya. Berbeda dengan ketika kita hanya menggunakan equals ini, equals saja. Berarti ketika kita di sini dia tidak sensitif, berarti ini sudah sensitif dengan huruf besarnya. Berarti ketika ini berarti kita hanya menggunakan huruf besar saja, tidak boleh huruf T kecil nanti di keyboard. Tapi supaya lebih gampang, jadi saya menggunakan equals ignore cache ya teman-teman. Jadi ketika kita nanti menginputnya menggunakan huruf T di keyboard, itu tetap berjalan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan buat lagi variable run dengan tipe data boolean yang benar-benar juga. Nah, di dalamnya itu berisi tambah barang, tambah stok barang, kemudian ada selesai. Nah, di sini ada inputnya lagi. Input jenis tambah barang. Nah, input tiga menu di atas ini kita ingin menginput apa? Nah, di sini saya buat lagi string choice atau variabel dengan tipe data choice, kemudian sc.nextLine. NextLine karena dia string ya teman-teman. Sc ini saya buat dari yang di atas tadi yang kita buat di sini dengan nama sc. Oke. Nah, kemudian di sini di dalamnya ini ada lagi percabangan if jika choice yang ini ya teman. Jika choice sama dengan TB, banyak pilihan TB-nya ini, maka karena di dalam tambah barang ini dia akan berisi, dalam tambah barang itu akan berisi ID, nama barang, stok terjual, jenis. Nah, makanya di sini berisi inputan ID. ID-nya saya tidak menggunakan inputan, tapi langsung menggunakan indeksnya ya. Karena kalau menggunakan inputan codingannya agak susah dan saya belum paham, jadi saya menggunakan ID saja. Kemudian di sini ada menginputkan nama barang, aba-abanya input nama barang, kemudian string name sc.nextLine. Nah, selanjutnya itu ada harga input harga barang. Kemudian di sini saya menggunakan pertama saya menggunakan string itu str harga sc.nextLine. Kemudian saya convert atau ubah dia menjadi double. Jadi double harga sama dengan double dot parse double. Kemudian saya masukkan star rj di sini. Begitu juga dengan di stok barang. Stok barang ini saya menggunakan string sc.nextLine, kemudian saya convert ke integer menggunakan parse in. Nah, di jenis saya menggunakan string karena di jenis memang stringnya teman-teman. Oke. Hasil yang ini nanti ingin kita tambahkan ke dalam array list yang kita buat di sini. Array list yang kita buat ini kita tambahkan ke dalam sini. Nah, jadi di bawahnya saya buat barang ini nama kelasnya kita tadi ya, yang ini teman. Barang sama dengan barang nama kelasnya, kemudian buat nama variabelnya lagi barang sama dengan new barang, di dalamnya berisi ID, nama, harga, stok, jenis. Nah, di sini terjual belum saya tambahkan karena kita belum melakukan proses penjualan. Jadi di sini hanya berisi ID, nama, harga, stok sama jenisnya nanti. Oke, kemudian di bawahnya kita menggunakan fungsi add untuk menambahkannya. Jadi tabel barang dot add barang. Ini untuk menambahkan barang ke dalam array list tabel barang ya teman-teman. Tabel barang ini yang kita buat di atas sini tadi. Ini tabel barang. Oke. Kemudian selanjutnya kita ada menu TSB. Else if choice, else if, saya menggunakan else if. TSB itu tambah stok barang. Nah, sama saja integer ini. Kemudian boleh buat ditemukan. Jika ditemukan sama dengan false. Ini kan masih false ya, ditemukan. Jadi di sini ada perintahnya Anda memilih menu tambah stok barang, terus
sini ada aba-abanya untuk inputannya, itu tambah stok dengan ID. Nah, kita masukkan ID barang yang ingin kita tambah stoknya nanti. Nah, di bawahnya saya buat integer tambah sama dengan sc.nextIn. Oke, setelah itu kita buat ada inputan lagi, yaitu jumlah stok yang ingin kita tambah pada ID yang kita inputkan tadi. Nah, menggunakan integer update int update sama dengan sc. Nah, saya buat variabelnya itu dengan nama update. Nah, di bawahnya ada perulangan for integer j sama dengan 0, di mana j lebih kecil dari panjang tabel barang atau ukuran tabel barangnya. Nah, kemudian dalam kurung awalnya ada if jika tabel barang yang di bagian ID sama dengan ID yang ada di indeks yang kita inputkan nanti, atau ID yang kita inputkan nanti, maka dia akan ditemukan. Ditemukan ini bernilai true. Oke. Nah, selanjutnya ketika dia ditemukan, if di sini if jika ditemukan sama dengan true. Nah, kita stoknya tadi ingin kita tambah. Nah, jadi barang sama dengan update stok sama dengan tabel barang.get tambah ini hasil dari jumlah stok yang ingin kita tambahkan. Nah, di bawahnya update stok sama dengan tabel barang.get tambah nah, di sini stoknya ini nanti akan bertambah ya teman-teman. Stok plus update. Nah, stok awalnya tadi berapa, dia akan bertambah ketika sudah kita update. Nah, di bawahnya ini ada else. Maksudnya ketika tidak ditemukan, ketika ID yang kita inputkan di bagian sini tadi, di bagian sini, ketika kita tambah stok ID. Nah, ketika kita inputkan di keyboard dan ID-nya tidak ditemukan, dia akan muncul fasilitasi ini, ID tidak ditemukan. Nah, setelah itu kan tadi ada 3 menu. Ada selesai. Nah, menggunakan selesai juga. Else if jika equals ignore case-nya SL, berarti print, nanti muncul keterangan print selesai, dan run-nya itu false, berarti dia akan keluar dan kembali ke menu utama. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian R atau remove barang. Oke, ini else if maksudnya bagian dari sambungan dari yang ini. Ini ya, if, kemudian else if. Nah, else if ini masih menggunakan inputannya teman-teman. Inputannya di bagian pertama tadi. Di sini input untuk menu yang umumnya. Ini input ini untuk menu awal. Semua menu awal kita menggunakan input dengan tipe data yang bernama input. Oke, kita lanjut ke remove. Nah, remove ketika kita R, berarti dia akan menuju ke menu remove. Nah, di sini saya menggunakan boolean ditemukan false. Maksudnya jika ID yang di sini kita menggunakan ID juga, ketika ID-nya itu ditemukan, berarti dia akan menghapusnya. Oke, karena di dalam remove kita disuruh menampilkan barang dulu, menampilkan barang yang ingin kita hapus. Barang yang ada di dalam tabel barang itu ingin kita hapus. Untuk menampilkannya itu saya buat begini. Ini ya fungsi untuk menampilkan barangnya. Nah, kemudian di sini ada aba-aba untuk memerintahkan untuk input ID barang. Nah, input ID barang untuk di remove. Kemudian saya buat integer variable delete yang tipe data integer sc.nextIn. Nah, di sini kita inputkan ID barangnya. Kemudian ada perulangan untuk mencari ID-nya. Ketika ID yang kita inputkan tadi, ID yang kita inputkan di sini, dia akan mencarinya di sini. Nah, sama seperti yang di atas, ditemukan. Nah, di sini jika ditemukan, fokus di sini ya teman-teman. Jika ditemukan, dia akan bernilai true. Kemudian tabel barangnya akan remove delete ini maksudnya ID yang teman-teman inputkan tadi di sini. Dia akan menghapus ID yang barang yang ada di ID yang teman-teman inputkan di sini. Kemudian nanti ada, setelah barang berhasil dihapus, nanti ada keterangan yaitu data ke ID yang data itu berhasil dihapus. Kemudian jika tidak ditemukan, jika ID-nya tidak ditemukan, berarti muncul dengan kata begini, ID tidak ditemukan. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian view. View itu kalau kita lihatnya itu
view, maksudnya view data barang, maksudnya tampilkan data barang ya teman-teman. Oke, tampilkan data barang. Kita kembali view. Else if input equal ignore case, jika v, oke, ketika kita input di keyboard v, berarti akan muncul seperti ini. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Nah, ini hanya variasinya. Nah, di sini sistem input di sini nanti itu di bagian atas barangnya nanti ada keterangan ID, kemudian tab 2 kali, nama, kemudian tab lagi 2 kali, kemudian ada harga, kemudian tab lagi 2 kali, kemudian ada stok, kemudian ada tab lagi 2 kali, kemudian jenis, kemudian tab lagi 2 kali, kemudian ada terjual. Nah, di sini kita menampilkannya menggunakan for each ya teman-teman. Nah, for barang value, barang ini maksudnya barang yang ada di sini ya. Barang value titik 2 tabel barang. Nah, di bawahnya system out print value.id. Nah, karena di sini tadi stoknya tabnya 2 kali. Jadi di sini tabnya juga 2 kali ya, teman-teman. 2 kali semua ya. Value ID, kemudian value nama, harga, stok, jenis. Nah, terjual. Nah, karena di sini sudah menambahkan terjual di konstruktornya tadi, kalau kita lihat kembali di konstruktor. Nah, saya buat kan sini tadi belum ada terjual, jadi saya buat ulang tadi. Jadi saya bikin 2 kali yang menambahkan terjual. Oke, kita kembali ke sini. Terjual ya. Oke, menampilkan barang selesai. Kemudian kita lanjut ke menu penjualan. Nah, di menu penjualan ini hanya berisi 2 menu submenu, yaitu tambah penjualan sama selesai. Nah, di dalamnya saya buat lagi boolean jualan sama dengan true, integer index sama dengan -1, while ketika jualan ini integer index -1-nya kenapa? Karena nantinya dia akan memulai ID-nya itu dari 0 ke atas. Jadi kalau di sini kalau saya klikkan saya tulis 0, berarti dia akan saya tulis 0, berarti ID-nya semua yang di atas tadi. Ketika saya tulis 0, berarti ID-nya akan memulai dari angka 1. Tapi di sini saya tulis -1, berarti ID-nya nanti akan memulai dari angka 0. Nah, while karena boolean ini jualan ini bernilai true. Nah, di while ini ketika jualan bernilai true, berarti dia akan menampilkan ini teman-teman ya. Keterangan Anda memilih menu penjualan, kemudian di bawahnya tambah penjualan atau selesai. Nah, di sini ada 2 menu. Nah, aba-abanya menu yang Anda pilih, kemudian saya buatnya dengan variabel jual string sc.nextLine, kemudian if jika jual sama dengan equals ignore case tp ini sesuai dengan ini ya. Nah, berarti dia akan menampilkan barang dulu, menampilkan barang dulu yang mau kita jual. Nah, di dalam ini ada boolean ditemukan untuk mencari ID yang ingin kita jual nanti. Nah, di sini Anda memilih menu tambah penjualan, kemudian itu pilih ID barang yang akan dijual. Nah, integer dijual ini inputan keyboard untuk ID yang dijual ya teman-teman. Nah, jumlah, kemudian disuruh lagi jumlah barang yang dijual. Nah, dengan menggunakan inputan laku, saya beri nama laku ya. Nah, di bawahnya ada perulangan force untuk mencari ID-nya. Ketika ID-nya ditemukan, if jika ditemukan benar, maka barangnya tadi update terjual. Update ini bikin variabel baru ya, update terjual sama dengan tabel barang.get dijual. Nah, yang dijual ini maksudnya ID keberapa. Dia mencari di barang, di tabel barang, ID yang dituliskan ini berapa. Nah, setelah didapat, kemudian di sini kan sudah didapat. Nah, di sini untuk memvalidasinya update terjual.stock. Nah, stok ini berapa? Yang tadinya stoknya, kemudian di sini tabel barang.get dijual. Stoknya ini nanti akan berkurang. Nah, untuk berkurangnya kita kurang laku. Nah, laku ini yang terjual. Jadi nanti akan menampilkan jadi nanti stoknya itu akan berkurang. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk update terjual. Nah, yang terjual ini nanti tadinya 0, jadi dia akan bertambah sesuai dengan yang kita jual. Jadi di sini terjual ditambah dengan laku. Laku itu yang
jumlah jualnya nanti ya. Nah, kemudian di dalam sini kita disuruh menampilkannya dengan menggunakan tree ini, makanya saya menggunakan exception tadi ya, yang di bagian pertama import exception itu ini. Nah, itu yang bagian ini tree. Oke, ini tree. Ketika ini benar, berarti dia akan menampilkan ini. Teman-teman. Nah, yang pertama itu di sini saya berisi karena filenya nanti akan saya simpan ke dalam tabel transaksi. Nah, di sini saya buatnya file writer sama dengan new file writer transaksi sama dengan true. Nah, kita kembali ke bagian atas, itu yang mau saya jelaskan dulu. Untuk tabel transaksinya ya, teman-teman. Tabel transaksinya ini ya, saya buat tabel transaksinya menggunakan ini. Nah, tabel transaksi.txt. Masukkan usernya. Nah, kenapa saya ini user yang ini? Karena tabel transaksi ini masih kosong ya. Karena dia, kita masuk ke di program C. Dia itu berada di program C. Tabel transaksi ini berada di program C, di bagian user, kemudian Rasul, kemudian di bagian folder belajar Java, kemudian di bagian di projectnya itu post ya, di bagian post ini. Nah, di dalam ini ada tabel transaksi. Nah, untuk mengcopy tadi kita bisa ini Ctrl C copy. Nah, kita copy ke dalam sini, ke dalam ini ya, ini tadi. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan nama filenya. Nama filenya itu tabel transaksi.txt. Ini ya teman-teman, yang gunanya ini untuk menampilkan transaksinya, transaksi penjualannya ya. Nah di sini saya menjelaskan transaksi true. File writer dia akan menulis ke dalamnya itu, di file writer ini kan, ini file writer. Nah, di file writer.write maksudnya dia akan menulis semua ini nanti ke dalam tabel transaksi. Di sini saya akan menjelaskannya. Data belanjaan. Kemudian /n itu biar spasi ke bawah ya, atau baris baru. ID barang sama dengan dijual. Nah, ID barang itu kan dijual tuh maksudnya tadi yang di sini ya. Dijual ini kan input ID barang. Nah, nanti akan tampil ID-nya, kemudian nama barangnya akan tampil sesuai dengan indeks yang kita ketikkan di keyboard. Kemudian ada jumlah barang. Nah, jumlah barang itu adalah laku berapa, kita jualnya berapa, jumlah barangnya laku berapa. Kemudian harga barang. Nah, harga barang itu tabel barang, dari tabel barang .get.index kemudian .harga. Kemudian di sini ada total bayar. Nah, total bayar ini maksudnya yang harus dibayar oleh konsumen. Total bayar itu harga dikali yang terjual tadi, yaitu laku. Nah, di sini ada exception, chat exception dengan nama terjadi kesalahan karena ketika ini tidak ditemukan, ketika tidak ada ketika tidak ditemukan berarti dia akan bilang begini, terjadi kesalahan. Di dalam sini file. Ini penulisannya ya teman-teman, penulisan yang tabel transaksinya tadi. File, my file sama dengan new file transaksi. Transaksi ini nama yang ada di sini. File transaksi itu yang ada ini ya teman-teman, yang ini tadi, yang ada di bawah. Transaksi. Kemudian scanner fr dengan nama fr ya. Saya buat scanner fr, new scanner my file. Nah, my file ini saya pindah ya. Kemudian while ketika fr.hexNextLine, nah dia di dalamnya ini akan muncul string data fr.nextLine. Nah, dia akan print data. Maka data yang ada di dalam fr ini, di dalam fr ini kan ada ini, dalam ini. Nah, dia akan memprintnya nanti. Nah, ketika tidak ada, berarti dia akan chat exception lagi, terjadi kesalahan. Setelah itu di dalam sini kita ID yang kita inputkan tadi di atas ini tidak ada. Ketika kita inputkan ini, mana? Di sini. Ketika kita inputkan ID di sini tidak sesuai, maksudnya tidak ada di dalam tabel barang kita, dia akan dieksekusi di bagian
sini else if false, kemudian muncul keterangan ID yang Anda masukkan tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada menu selesai SL atau selesai. Ketika selesai dia akan memprint total harga, print total harganya, print selesai, kemudian dia akan memprint total harga. Kemudian kita keluar dari menu penjualan, kita kembali ke menu awal. Nah, kemudian kita lanjut ke S itu save file ya, menu save file. Nah, sistem else if input equals ignore case S kapital ya. Kemudian nanti akan muncul keterangan save to file, kemudian dan muncul keterangan data barang berhasil disimpan. Nah, di sini save tabel barang to file, tabel barang file tabel txt itu sesuai dengan yang ini, menyimpan filenya. Ini nanti saya jelaskan ya teman-teman. Ini. Nah, kemudian ada exit atau keluar. Exit untuk keluar atau mengakhiri program kasir ini. Nah, di situ kemudian ada keterangan Anda memilih menu exit, kemudian ada juga proses input diakhiri. Nah, di soalnya tadi dia bilang ketika saat menu exit, pada saat jalankan menu exit dipilih, kemudian setelah itu kita keluar. Ini yang pada saat dijalankan program akan membaca data barang dari file dan program akan otomatis menyimpan data saat menu exit dipilih, kemudian setelah itu kita keluar dari looping atau perulangan. Maksudnya ketika kita klik exit, otomatis data yang ada di datanya akan tersimpan ke dalam tabel barang. Tabel file akan otomatis tersimpan ke dalam file yang bertipe ini, file tabel barang.txt. Kemudian running false, berarti kita akan keluar. Nah, di sini else, ketika kita else ini maksudnya ketika kita menjalankan ketika kita baru pertama kali menjalankan program ketika di menu awal, dan ketika kita klik ini dan ketika perintah ini tidak ada di atas sini, berarti dia akan mengeksekusi di LC. Yaitu tadi. Dia akan mengeksekusi di LC. Maksudnya di LC itu maksudnya semua menu yang selain yang ada dalam if ini, selain yang ada dalam kondisi. Berarti dia akan berlari ke LC. LC itu menu yang Anda yang pilih tidak sesuai. Silakan pilih menu dengan benar. Nah, di sini dia akan menyuruhnya untuk memilih menu kembali. Kemudian di sini saya close SC-nya, saya close tadi ya. Nah, di sini untuk membuat saya membuat kode file dalam menyimpan file teksnya. Nah, pertama itu public static boolean dengan nama save tabel barang to file ke dalam array list. Nah, array list barang itu array list yang kita buat di atas tadi dengan tipe barang, di dalamnya berisi tabel barang, kemudian string URL itu yang ini, yang tabel barang.txt ya teman-teman, file tabel barang.txt. Boolean result, ketika boolean result bernilai false. 3 if jika tabel barang ini validasinya ya teman-teman, dia memvalidasi jika tabel barang tidak kosong dan tabel barang tidak kosong dan tidak bernilai nol, dan tabel barang tidak empty, dan URL-nya tidak kosong juga atau bernilai nol. Jadi file writer fview sama dengan new file writer, masukkan URL sini. Nah, kemudian buffer writer bw sama dengan new buffer writer fv, kita masukkan yang ini ya, fv tadi ke dalam sini. Kemudian perlu kita menambahnya dengan menggunakan for barang sama dengan b.2 tabel barang nama bw.append untuk menambahnya ya teman-teman, menambahnya ke dalam bw.append b.id. Ini kenapa 2 kali? Ini 2 kali karena yang di penampilan tabel barangnya tadi juga kita 2 kali ya teman-teman, 2 kali. Berarti di sini 2 kali juga.
biar nanti ketika dia membacanya tidak error. 2 kali ini atau berisi ID, nama, harga, stok, jenis, terjual. Oke, kemudian BW nya saya close, FP nya saya close, kemudian resultnya saya beri nama true. Kemudian catch IO exception nya proses menyimpan data ke file gagal. Maksudnya ketika nanti dia membaca menyimpan gagal, berarti akan muncul ini ya. Kemudian ini return resultnya. Kemudian membaca file dari teks. Nah, ketika dia sudah menyimpannya, kita menjalankan program kita kembali dan membaca filenya, yaitu public static array list barang. Nah, public static array list barang dengan nama read tabel barang from file, membaca barang dari file. Kemudian string URL. Kemudian sini buat array list dengan tipe barang, kemudian namanya data sama dengan 0, kosong. Kemudian tree, file reader, URL, buffer reader new sama kayak di atas, tapi di sini buffer reader, fr, data sama dengan new array list. Nah, di sini dia buat string baris, while ketika baris sama dengan bar.readline dan tidak kosong, tidak pernah nol, maka string di elemen string baris.split. Nah, ini teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ini harus sesuai ya teman-teman, biar pembaca dari filenya tidak error. Harus 2 kali juga, ini 2 kali, berarti yang di sini 2 kali. Begitupun dengan yang di tampilan barang nanti sini, ini 2 kali ya, 2 kali. Kalau yang ini yang di atas ini tidak apa-apa, ini bisa bebas, tapi bagian ininya harus 2 kali. Ini hanya keterangannya, jadi bebas mau 2 kali 3 kali tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita string ID-nya element, karena ID itu integer, jadi saya converse-nya ke integer dengan parseInt, karena dia di elemen ke 0. Kemudian nama dia di ke 1, string nama, kemudian harga saya menggunakan double dan mengconverse-nya ke parse double string harga. Begitupun dengan stok elemen 3, kemudian integer stok, integer parseInt untuk convertnya ya, merubahnya ke integer. Kemudian string jenis dia berada di elemen indeks keempat. Kemudian ada string terjual, dia ada di elemen kelima. Kemudian saya convert ke integer dengan parse integer terjual. Nah, di sini saya tambahkan barang sama kayak di bagian atas tadi. Tapi di sini saya sudah menambahkan terjual. Di bagian atas tadi itu hanya ini. Tapi di sini sudah ada terjual. Oke teman-teman. Nah, data barang, data.add barang. Nah, di sini sudah menambahkannya ya, menambah ke dalam. Nah, kemudian saya BR-nya tadi ini BR sama FR saya close. BR sama FR-nya saya close. Kemudian chat exception-nya bernilai proses pembacaan data ke file gagal. Terus saya tambahkan print stack trace. Kemudian return-nya benar-benar. Nah, coba kita jalankan ya teman-teman. Sebelumnya di tabel barangnya ini kosong. Di tabel barangnya kosong. Oke, kita jalankan teman, run Java. Oke, kita run. Oke, ini yang saya maksud tadi, proses akan muncul ini proses pembacaan data file gagal, karena yang dia baca ini masih kosong ya, belum ada datanya. Coba kita view, kita lihat view dulu ya, view. Oke, datanya ini tampilan data barangnya teman-teman. Ketika kita kan di sini Halalmar muncul, yang dia menyuruh kita pilih menu. Nah, menunya itu ada ini. Nah, kemudian kita masukkan menu yang kita pilih, V, berarti kita lihat data barang. Nah, ternyata di sini ada tampilkan data barang. Nah, barangnya itu masih kosong ya teman-teman. ID-nya, nama, harga, stok, jenis, terjual itu masih kosong. Masih kosong ya. Nah, kemudian kalau masih kosong, dia langsung menampilkan kembali kita ke menunya. Nah, kita pertama itu kita menu tambah barang. Kita ketikkan kapital T atau T kecil juga bisa begini. Itu tetap terbaca karena kita menggunakan equals ignore case tadi, tapi saya T besar saja, T, enter. Nah, di sini kita disuruh memilih lagi, ada 3 menu, tambah barang, tambah stok barang, sama selesai. Nah, karena di sini kita hanya ingin, karena barang kita masih kosong, kita ingin tambah barang dulu, belum tambah stoknya. Jadi TB, enter. Nah, di sini kita menyuruh
input jenis barang, input jenis nama barang, kemudian kita dengan TB itu tambah barang. Nah di bawahnya kita disuruh menginputkan nama barangnya. Nah nama barangnya apa? Contohnya baju, kemudian kita enter. Nah input harga baju itu 50.000, enter. Nah input stok barang contohnya ada 100, enter. Nah jenis barang ini apa? Itu ada pakaian, kemudian enter. Nah setelah selesai kita disuruh lagi, kita ingin apa, tambah barang lagi atau tambah stok atau selesai. Nah kalau kita klik selesai berarti kita akan keluar. Oke, saya ingin tambah barang lagi satu ya teman-teman, tambah barang lagi, tambah barang itu minyak, kemudian enter. Nah input harga barang, contohnya minyak berapa? Oke 25.000, mahal ya, langka. Oke stoknya berapa? Oke stoknya contohnya 50. Jenis barang ini ini makanan ya. Oke, kemudian nah di sini dia tetap berada di menu, dia tetap akan membacanya never end loop. Dia akan keluar dari never end loop ini ketika kita mengklik selesai SL. Oke, selesai, dia akan kembali ke menu utama. Nah, coba kita di menu utama ini coba kita view data barang dengan huruf V, enter. Nah dia akan muncul ID pertama berisi baju dengan harga 50.000, stoknya 100, jenisnya pakaian, terjualnya 0 karena kita belum melakukan penjualan ya. Begitupun dengan di ID 1 berisi minyak, harganya 25.000, stoknya 50, jenisnya makanan, terjual masih 0. Nah coba kita lihat di remove nanti ya, kita remove nanti view data barang sudah. Coba kita save dulu, kita save itu ya, save ya teman-teman, kita S. Nah otomatis ini akan muncul di sini ya teman-teman, file tabel barang.txt akan muncul di sini. Oke, kita geser dulu sedikit. Nah ini kan langsung muncul ke dalam sini, file tabel barang.txt nya akan muncul ya ini. Nah ini tabel transaksinya masih kosong karena kita belum melakukan penjualan. Oke, kita lanjut. Nah coba kita tambah stok ya, kita tambah stok dulu, T, kemudian tambah stok barang, TSB, enter. Nah tambah stok dengan ID. Nah tambah stok dengan ID berapa? Kalau kita lihat tuh ID 1, ID 0 kan baju, ID ke 1 minyak, kita tambah baju. Oke, jadi kita pilih ID nya 0, enter. Jumlah penambahan stok tadi berapa? Tadi itu 100. Oke, saya ingin tambah dia 150, jadi saya tambah 50, enter. Oke, sudah selesai. Kita ingin tambah stoknya minyak juga, tambah stok minyak juga ya. Tambah stok minyaknya itu berapa? Stok minyak itu stok minyak 50. Oke, kita tambah 25. Oke, ini salah ya, ini error karena ID-nya saya isi 25, jumlah penambahan coba 25. Oke, error ya teman-teman. Oke, error, ini error karena tadi ID-nya. Oke, dia otomatis keluar. Oke, kita clear dulu. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita jalankan ulangi teman-teman. Run Java. Oke, kita tambah barang. Oke, tadi karena kita hapus ya. Oke, kita hapus, kita biar lebih bersih. Kemudian T. Oke, tambah barang dulu. Input nama barang, contohnya input nama barang tadi baju, harganya 50.000. Stok barang ada baju, ada berapa? Contohnya ada 100 PCS. Jenisnya pakaian. Kemudian apa? Kita tambah barang lagi. Minyak, harganya 25.000. Input stok barang 50. Input jenis barang makanan. Kemudian kita klik selesai. Coba kita view barang. Oke, ini ya
150. Nah, coba kita tambah stok barang. Tambah stok barang jadi TSB, enter. Nah, ID-nya ID ke 0 itu ada baju, coba kita tambah stok baju. Jadi kita masukkan ID 0. Jumlah tambah stok kita tambah 50. Oke, kita tambah stoknya minyak juga. Tadi minyak ada 20, ada stoknya 50, kita tambah 25. Tambah stok dengan ID. Nah, ID-nya itu di minyak dia itu ID ke 1 ya. Di sini 1, enter. Jumlah penambahan stok dan ID tambah 25. Oke, kita selesai. Menu yang Anda pilih selesai, kemudian kita view. Kita lihat kembali apakah bertambah. Oke, sudah bertambah ya teman-teman view-nya. Nah, coba kita melakukan save ya, save dulu. Kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk, otomatis di sini muncul ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Di sini muncul. Oke, kita geser. Oke, ini baju, ini ID-nya. Oke, ID-nya enggak muncul ya. Oke, ID-nya, baju, nama barangnya, harganya, stoknya, kemudian jenisnya sama terjualnya. Oke. Nah, sekarang apa? Coba kita melakukan penjualan, enter. Oke, tambah penjualan, kita klik tambah penjualan. Nah, pilih ID barang yang akan dijual. Nah, saya akan jual ID barang. Oke, saya akan jual minyak ya, di 1 minyak langka. Tadi stoknya 75. Nah, jumlah barang yang dijual, saya ingin jual dia, saya jual dia 35. Berarti nanti ini sisa 35, berarti sisa 40 ya. Nanti di sini nanti ketika ini saya klik, nanti di sini terjualnya jadi 35 dan ini akan berkurang jadi 45. Jumlah barang dijual 35. Oke, coba kita klik selesai. Oke, kita view. Oke, ini berkurang 40 dan 35. Nah, coba kita lihat tabel transaksinya. Oke, di tabel transaksi sudah muncul ya penjualan kita. Itu 1 minyak, jumlah barang 35, jumlah barang yang dijual, harga 25.000. Nah, total bayarnya itu 875.000. Nah, selain itu di sini juga tadi muncul. Nah, di sini juga muncul tadi ya. Halal Mart, sini muncul ya. Total bayarnya. Nah, ini tabel transaksinya ini ya, teman-teman. Ini juga ada muncul di sini. Di bagian file txt-nya, di bagian sini juga muncul. Nah, sekarang coba kita hapus barang. Coba kita hapus barang dengan fungsi R. Remove data barang. Nah, di sini kita input di barang remove. Saya ingin hapus minyak karena langka. Oke, saya masukkan ke 1. Nah, oke, mana tadi? Oh, ini input ID barang to the remove. Nah, data ke ID 1 berhasil dihapus. Nah, coba kita view. Nah, sudah hilang ya, minyaknya hilang. Nah, kalau kita lihat di file tabel barangnya itu masih ada karena belum kita save. Nah, sekarang kita save ya, kita save. Oke, dia otomatis hilang. Nah, oke, coba kita exit ya. Kita exit teman-teman. Kita exit. Nah, kita exit, dia akan keluar dari codingan. Nah, kita clear. Oke. Nah, coba kita baca kembali filenya yang ada dalam sini, yang ada di dalam file tabel barang. Ya. Baca file yang ada di dalam tabel barang. Oke, kita run kembali. Nah, kita view. Oke, muncul ya teman-teman. Kemudian kita exit. Oke, terima kasih. Di sini masih banyak kekurangannya karena masih ada beberapa menu yang belum saya tampilkan. Tapi karena sudah deadline, jadi saya tetap kumpul. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak.